Perjalanan haji dari Indonesia pada tahun 1964 masih mengandalkan kapal laut sebagai sarana utama. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh ujian, kesabaran dan keikhlasan. Perjalanan ke Jeddah bisa memakan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, tergantung cuaca dan rute pelayaran. Ketika kapal berhenti di dermaga, para petugas pelabuhan, dengan pakaian khas menyambut jemaah. Namun, sebelum turun, mereka harus melalui proses pemeriksaan administrasi. Dari sini, jemaah harus menunggu giliran untuk diangkut dengan bus tua, melanjutkan perjalanan ke Mekah. Saat jemaah tiba di kota Mekah, mereka disambut dengan suasana kota suci, yang jelas jauh berbeda dibandingkan sekarang. Kota Mekah terasa semrawut, dengan jalan-jalan yang sempit dan ramai. Kendaraan berlalu lalang, sebagian besar mobil, bus dan truk yang mengangkut jemaah maupun barang, menciptakan kemacetan. Di sepanjang jalan, pedagang kaki lima menjajakan berbagai barang, kurma, roti, pakaian ihram, hingga barang-barang kebutuhan lainnya. Suasana kota Mekah tahun 64 ini, terasa penuh dengan energi, meskipun tidak ada kemudahan seperti sekarang. Ketegangan di jalanan dan padatnya lalu lintas, bukanlah hambatan bagi jemaah yang penuh semangat untuk beribadah. Keikhlasan dan kebahagiaan mereka begitu terpancar, karena mereka telah sampai di tempat yang selama ini mereka impikan, yaitu tanah suci yang penuh keberkahan. Makom Ibrahim pada tahun 64 dilindungi oleh bangunan berkubah yang bertumpu pada 4 pilar. Bangunan ini dikelilingi oleh sangkar besi yang berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, di bagian belakang bangunan Makom Ibrahim, terdapat serambi atau kanopi yang digunakan oleh jemaah untuk beribadah. Jarak antara bangunan Makom Ibrahim dan Ka'bah sekitar 15,40 meter. Pada saat itu, sumur Zam-Zam sudah tidak lagi terlihat di permukaan Masjidil Haram, seperti zaman sebelumnya. Akses ke sumur berada di ruang bawah tanah yang bisa dicapai melalui tangga. Air Zam-Zam masih diambil menggunakan katrol dan ember. Jamaah yang ingin minum atau mengambil air, harus menimbal langsung dari sumur. Belum ada sistem distribusi air modern seperti sekarang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك. Bagi mereka yang lanjut usia atau kesulitan berjalan, solusinya dengan ditandu. Beberapa orang mengangkat tandu dari kayu, membawa mereka mengelilingi Ka'bah dengan penuh kehati-hatian. Pemandangan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari musim haji di era itu. Belum ada jalur tawaf khusus bagi mereka yang tidak mampu berjalan. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lantai jalur sa'i belum dilapisi lantai marmer seperti sekarang. Di sepanjang jalur sa'i, belum ada batasan atau pembagian jalur, jamaah berjalan dan berlari kecil dalam satu jalur yang sama. Pada tahun 64, lokasi Jamarot masih berupa satu lantai, tanpa struktur bertingkat seperti sekarang. Tempat lempar jumroh hanyalah area terbuka dengan 3 pilar batu yang berdiri di tanah, Jumrah Ula, Wusto dan Akobah. Tidak ada jembatan layang atau jalur khusus, sehingga seluruh jemaah berkumpul di satu area yang sama untuk melempar kerikil. Jalanan menuju Jamarot sempit dan penuh sesak, karena semua jemaah bergerak di jalur yang sama. Tidak ada pagar pembatas yang jelas, sehingga arus jemaah dari berbagai arah sering bercampur. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah haji melakukan tawaf wada, sebagai bentuk perpisahan dengan Baitullah. Tawaf ini dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tanpa sa'i, sebagai penghormatan terakhir sebelum kembali ke negara masing-masing. Setelah itu, jemaah dianjurkan untuk berdoa, dan tidak lagi melakukan aktivitas lain di Mekah, selain persiapan pulang. Pada tahun 64, Madinah masih memiliki suasana kota kecil yang tenang dan penuh berkah. Masjid Nabawi, pusat spiritual umat Islam di kota ini, sudah mengalami beberapa renovasi, tetapi masih jauh dari kemegahan seperti sekarang. Kubah hijau yang menaungi makam Rasulullah, menjadi pemandangan utama, yang memancarkan ketenangan dan keberkahan. Saat itu, Masjid Nabawi memiliki luas sekitar 16.327 meter persegi dengan kapasitas sekitar 50.000 jemaah. Jika dibandingkan dengan luasnya sekarang yang mencapai 400.500 meter persegi, terjadi peningkatan sebesar 2.353%, atau sekitar 25 kali lipat lebih luas. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.